Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Hari ini malam ini saya akan menyampaikan bagian kedua dari kuasa Allah, dan masih tetap ayat yang sama, dan nanti bisa Anda baca dalam 1 Korintus 15 ayat 55, 1 Korintus 15 ayat 23 dan lain sebagainya. Dan Efesus 1 19-20. Tapi saya akan membacakan ayat yang sama. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Haleluya. Allah yang telah membangkitkan Tuhan. Ini menjadi ayat hafalan kami sebenarnya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya berharap kita akan terus menikmati kuasa Allah selama kita hidup dalam dunia ini. Dan yang pertama, di bagian ini saya mau katakan bahwa kuasa Tuhan itu memerdekakan. Saya masih ingat bagaimana setan mengikat hidup saya. Saya terikat terhadap okultisme, terikat terhadap apa yang dinamakan opo-opo, dan saya beberapa teman seperguruan saya punya yang ketika kita berguru. Halo teman-temanku, masihkah ada? Karena sudah lama kami tidak pernah ketemu karena saling berpisah. Waktu itu belum ada HP. Jadi ketika kita berpisah tahun 85 itu ya sedihlah ya. Jadi satu perguruan tapi ada yang sudah satu perguruan dengan saya, itu ada yang sudah meninggal. Ya, tapi masih ingat saya, ada namanya Bara Sibaremare. Kalau engkau mendengarkan doa khotbah saya ini, halo, selamat. Puji nama Tuhan. Dan kita dimerdekakan ketika kita menerima Yesus. Kita dimerdekakan dengan sungguh-sungguh, dan kita terlepas dari segala belenggu yang mengikat hidup kita, dari segala kutuk yang mengikat hidup kita. Dan saya bisa lihat hidup saya sebelum dimerdekakan oleh Tuhan. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak, kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan juga. Karena apa? Belum dimerdekakan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan mau memerdekakan setiap kita. Kuasa Allah itu memerdekakan kita. Tadi pagi saya katakan bahwa Dia membangkitkan kita, Dia mengalahkan maut, dan Dia menghidupkan. Dan saat ini, kalau saya boleh katakan bagian yang keempat atau bagian pertama dalam sore ini, saya mau katakan kepada kita bahwa Dia memerdekakan roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita supaya bisa menyembah Allah. Mungkin selama saya tidak dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau mana saja, oke saja gitu ya. Tapi ketika saya dimerdekakan roh saya, dan itu sudah pasti akan diajak menyembah hanya Bapa dalam nama Tuhan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus. Dan tubuh kita tidak lagi kita pakai untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang kotor, untuk hal-hal yang najis. Tidak lagi kita gunakan itu, tapi kita gunakan untuk mempermuliakan Dia. Jiwa kita yang tadinya mungkin penuh dengan hal-hal yang tidak baik, hati kita, pikiran kita, perasaan kita penuh dendam, amarah, dan lain sebagainya. Tapi dalam Tuhan kita dimerdekakan, kita bisa mengampuni. Haleluya, mantap. Jadi hiduplah dalam kuasa Allah. Nah, yang berikutnya adalah, yang tak kalah serunya adalah kuasa Allah itu mengalahkan setan. Makanya dikatakan usir setan-setan dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang menyertai kita akan menghancurkan, bahkan dikatakan mengalahkan setan-setan, merebut jiwa-jiwa yang diperangkap oleh keangkuhan setan itu. Bayangkan setan itu dengan segala ide yang brilian, dia pertama kali menghancurkan keluarga yang ada di Taman Eden, dan dibuatnya menjadi Taman Eden, taman gila. Nah, itulah sebabnya manusia itu diusir. Adam pertama diusir, dan kemudian kita menjadi segambar dengan Adam yang pertama. Tapi datang, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Dia datang, Adam yang kedua, dan kita dimerdekakan. Dan kemudian kita
ya bukan hanya dibebaskan dari setan. Seperti saya, kita terikat dengan okultisme, itu dilepaskan dari setan. Kita pikir dengan itu kita bisa menolong diri kita, tetapi ternyata tidak. Justru kesengsaraan batin yang kita terima, kehancuran batin yang kita terima, karena tidak pernah ada damai. Kalau orang bertentangan dengan Allah, kalau saya lihat gambar wujud rupa saya ketika saya dalam kemuliaan setan. Teman-teman saya ketika saya tunjukkan itu gambar saya itu, orang bilang nggak percaya, dan saya tunjukkan setelah saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan rupa itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, karena apa? Penuh dengan kemuliaan setan dan penuh kemuliaan Allah itu berbeda. Saya tidak bisa bayangkan lagi itu. Tetapi saya mengatakan kita dimerdekakan. Jadi kita dimerdekakan dan kemudian kita mengalahkan setan. Jadi bukan setan yang menguasai kita. Memang dunia ini dalam pengaruh si jahat, pengaruh setan. Kalau orang-orang mengikuti kemauan setan, ya bapaknya menjadi setan. Tapi saya tidak mau mengikuti setan. Saya mau mengikuti Bapa di surga, karena kuasanya sudah diberikan untuk mengalahkan setan. Bukan karena kita sombong, bukan. Tapi itu nyata karena Allah, hanya orang-orang yang menyerahkan dirilah kepada Allah dengan sungguh akan merasakan kuasa Allah yang memerdekakan itu dalam hidup seseorang. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain juga yang kerasukan bisa diusir dalam nama Yesus. Dan saya mau katakan, ada orang yang dirasuk 250 tahun. Nggak peduli mau 1000 tahun, kalau saya bilang mau 1000 juta tahun, dalam nama Yesus kau harus keluar. Padahal sudah banyak tabib-tabib, sudah banyak dukun-dukun besar di pulau ini yang dipanggil, tapi tidak mempan. Tapi dalam nama Yesus kita punya kuasa Allah untuk mengusir setan-setan itu. Orang yang diguna-gunai, yang ketika didoakan dari kepalanya keluar ulat-ulat segar itu, yang kecil-kecil itu. Saya katakan dalam nama Yesus, kembali kau kepada pemiliknya. Sejak itu orang itu tidak pernah kumat lagi. Kenapa? Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita. Kuasanya. Makanya segala mantra tidak ada yang mempan terhadap keturunan Yakub. Kalau enggak keturunan Yakub, mantra apapun tidak akan pernah mempan. Walaupun mereka sengaja, jadi jangan pernah takut. Yang penting kita lakukan adalah kebergantungan kita kepada kuasa itu, kepada Bapa itu, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Itu yang penting. Supaya setan tidak bisa masuk. Setan tidak bisa menguasai kita. Kok ada orang yang kadangkala saya melihat bahwa setan mau menguasai hidupnya. Tidak. Setan tidak akan pernah bisa masuk kalau tidak diberikan peluang. Kalau tidak diundang, dia tidak akan pernah bisa masuk. Karena apa? Roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi jangan pernah takut. Miliki Tuhan. Miliki kuasa Allah itu. Supaya setan melihat, bukan melihat kamu, bukan karena melihat kamu, bukan karena melihat saya, setan takut. Bukan. Dia tak pernah takut melihat saya. Dia tidak pernah takut melihat siapapun. Tapi ketika engkau ada dalam Yesus, Yesus ada dalam engkau. Wow, itulah. Itu yang membuat setan itu menjadi huru hara, menjadi takut padamu. Jadi saya mau katakan, hidup dalam kuasa Allah. Lalu kemudian yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah mengalahkan setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Haleluya. Jadi kalau Anda sakit, datanglah kepada Tuhan. Tidak peduli bagaimanapun sakit Anda. Kalau dokter sudah angkat tangan, Allah tidak pernah angkat tangan. Dia akan datang kepadamu. Dan banyak orang yang telah disembuhkan dengan stadium 4 dari kanker. Tapi ketika mereka beriman kepada Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang harus dipasang ring kepada dirinya. Tetapi ketika dia beriman, dia berkata, daripada uang saya pakai kepada, saya berikan untuk membiayai perobatan saya, lebih baik saya akan memberinya kepada Tuhan. Bukan Tuhan mau dibeli, bukan. Tapi dia berkata demikian kepada Tuhan. Makanya Tuhan sembuhkan dan dia lakukan. Orang yang rusak ginjalnya dua-dua dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kita
saya 1 Maret 1987 sampai sekarang, alhamdulillah, puji Tuhan, Allah itu Allah yang menepati janjinya, bahwa ketika saya sakit tinggal tumpangkan tangan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang paling pernah ada penyakit yang membawa maut pada saya, sampai saya tinggalkan pesan sama istri saya, kamu boleh kawin lagi. Cari yang takut akan Tuhan, pelihara anak-anak dalam takut akan Tuhan, karena itu aja kuncinya untuk hidup bahagia itu, ya takut akan Tuhan, sama-sama takut akan Tuhan, maka akan terjadi kasih saling mengasihi, seperti Kristus mengasihi jemaat, jemaat mengasihi Kristus, demikian juga suami mengasihi istri, istri mengasihi anak. Kalau tambah ya kepada anak, begitu saling mengasihi. Tapi setan kan membuat kita tidak, supaya jangan mengasihi. Dan dengan kadang-kadang dengan sakit penyakit yang kita derita, banyak orang yang kadang-kadang sampai ke dukun. Tapi saya mengatakan Yesus mampu menyembuhkan engkau. Orang yang 38 tahun di kolam Bethesda itu disembuhkan oleh Tuhan. Dia memang berupaya, bayangkan dengan sabar dia menunggu di situ 38 tahun. Nah, sampai akhirnya dia bilang begini, oh setiap kali air itu beriak, saya datang, tapi sebelum saya setiba, orang lain sudah datang, karena lumpuh. Dia harus merangkak, dia harus meraih, tidak ada orang yang mengangkat. Mungkin orang akan lebih mendahului keluarganya, mendahulukan yang lain. Karena apabila beriak air itu, maka yang pertama itu masuk sembuh. Tapi dia dengan jelas mengatakan setelah ditanya Yesus, maukah engkau sembuh? Bukan dikatakan mau, tapi belas kasihan Tuhan menyembuhkan dia yang sakit pendarahan. Dan saya sudah melihat ada banyak orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, yang diponis oleh Tuhan tidak akan diponis oleh dokter tidak akan sembuh. Tapi saya mau katakan Tuhan menyembuhkan mereka, memperpanjang umur mereka. Percayalah, kuasa Allah itu mampu melakukan sesuatu yang ajaib dan luar biasa dalam hidupmu. Tetapi pertanyaan saya, apakah kuasa yang telah membangkitkan Yesus itu ada padamu? Yang telah membangkitkan engkau, apakah engkau hidup dalam kuasa itu? Itu pertanyaan yang serius yang harus kita jawab. Karena apa? Kuasa kebangkitan itu sudah diberikan kepada kita. Kuasa Allah itu sudah diberikan kepada kita. Jadi miliki itu. Jangan mau dipecundangi oleh sakit penyakit. Saya ingat bagaimana pembalap, saya agak lupa pembalap yang 6 kali berturut-turut, karena kebetulan ini teringat saja dengan namanya, 6 kali berturut-turut di Tour de France itu. Dia mempunyai sakit kanker, sudah akut, sudah begitu luar biasa. Paling berapa lama lagi dia harus bertahan. Tapi dia bilang begini, saya memang memiliki kanker, tapi kanker tidak memiliki saya. Haleluya. Jadi dia sembuh. Dan itu sebabnya dia bisa menjuarai pertandingan itu sampai 6 kali berturut-turut. Apa yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, datang kepada Bapa di surga itu. Dia penuh belas kasihan. Apakah hidup kita dalam kuasa Allah? Kalau hidup kita masih dalam kuasa Allah, nikmati kuasa itu. Memerdekakan engkau, mengalahkan setan, dan mengalahkan sakit penyakit yang mungkin menimpa engkau dan menimpa orang lain. Tapi memang semua harus tergantung kepada Tuhan. Tapi selama saya melayani Tuhan, saya menikmati bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya sakit, saya hanya datang pada Tuhan. Yang paling parah yang saya sakit adalah saraf terjepit. Dan itu saya minta ampun pada Tuhan. Dan itu ampun setiap saat salah gini, salah apalagi sudah malam, saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Saking sakitnya, Tuhan jangan siksa saya seperti ini. Dan saya kemudian katakan, sembuhkan saya, urut saya. Itu memang tidak lama, hanya 2 minggu. Orang bilang itu udah cepat 2 minggu. Itu pun karena sesuatu hal ketika saya berdoa, dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan mengatakan beri panas gitu.
saya berjemur nggak juga sembuh, dan saya apa yang pedas-pedas balsem itu nggak sembuh juga. Sampai pada akhirnya saya terjatuh di tempat tidur. Lalu saya bangun, bangun lagi, tambah enak, sampai 500 kali, dan saya bersyukur. Dan itu saya langsung bisa beraktivitas, walaupun masih kerosok. Tapi kemudian Allah sempurnakan kesembuhan itu dengan saya beraktivitas. Hanya dengan jalan demikian. Ketika saya merasakan saya panas itu sampai berapa hari saya masih tetap, saya nggak tahu apa sih panas itu. Berjemur sudah, yang pedas-pedas sudah. Ya, sudah. Tapi ketika saya jatuh itu, dan kemudian untungnya jatuhnya di tempat tidur, dan kemudian saya bangkit, saya ulang lagi, apa ya? Tapi tidak bahwa saya bayangkan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau lagi. Dan itulah, karena dia adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Miliki kuasa Allah dalam hidupmu, dan engkau akan menikmati apa yang saya katakan di sore hari ini, yaitu dia memerdekakan engkau, dia mengalahkan setan dalam hidupmu, dan dia menyembuhkan sakit penyakitmu, bahkan penyakit orang lain ketika Tuhan izinkan engkau menumpangkan tangan atas orang lain. Memang itu bukan urusan kita, tapi urusan kita adalah melakukannya. Selanjutnya bagian Tuhan melakukan. Yang penting kita melakukan dengan iman kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap yakin dan kami tetap percaya kuasa-Mu masih tetap relevan sampai hari ini, dan kami mau tetap hidup dalam kuasa-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan masih berlanjut, dan mari kita supaya kita mendapatkan manfaat dalam kuasa Allah ini. Dan doa dan harapan saya memang kuasa Allah itu harus tetap hidup dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Mantap, mantap, mantap. Yesus memberkati.